Assalamualaikum. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Sino Widiarjo. Kali ini kita akan membicarakan tentang yang lagi tren, yang lagi hit, apalagi kalau bukan tentang virus corona. Ya, hikmah dibalik datangnya virus corona. Semoga apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini bermanfaat buat saya pribadi dan kita semua. Ya, teman-teman, corona seperti kita tahu datangnya betul-betul membuat banyak negara kalang kabut, ya. Banyak pemerintahan di negara-negara disibukkan oleh datangnya corona ini, suatu virus yang 100 tahun atau 200 tahun ke belakang belum pernah ada yang sedemikian dahsyatnya, ya, baru sekali ini. Dalam buku-buku sejarah kita mencari tahu adanya virus semacam ini atau corona ini, ya, belum pernah ada. Tapi kali ini datangnya betul-betul membuat kita semua tercengang. Kita semua, negara-negara berkembang maupun negara maju, semuanya tercengang. Dan banyak hikmah yang dapat kita ambil, kita petik dari datangnya virus ini. Sebelum itu jangan lupa, ya, tekan dulu subscribe, ya, dan tombol lonceng. Terima kasih. Mungkin selama ini kita menganggap remeh apa yang dimaksud dengan mencuci dua belah tangan kita dengan sabun. Itu suatu hal yang remeh, suatu hal yang ya kecil lah katakanlah, tapi justru itu yang sangat penting sekali. Maka dari itu teman-teman, kita coba menggali dan bagaimana menyikapinya. Menyikapi virus corona ini, kita harus, yang pertama, harus memiliki positive thinking. Dalam hidup ini memang kita harus memiliki positive thinking, ya, atau dalam istilah agama Islam itu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan, ya. Saya yakin semua agama juga mengajarkan hal yang sama. Ada apa ini? Kita tidak boleh negatif, ya, negatif thinking. Di balik ini semua tentu ada hikmah, ya, ada hikmah yang dalam, ada hikmah yang banyak yang selama ini mungkin kita tidak memperhatikan. Positive thinking, ya, harus kita miliki. Buat apapun sulitnya, ya, suatu sikap positive thinking ini harus tetap kita miliki. Bagaimana kalau kita misalnya sebagai karyawan di sebuah pabrik yang terancam PHK manakala ada virus ini, ya. Kalau kita tidak memiliki positive thinking, kita panik. Kita mungkin juga akan merasa sedih, ya, gak bisa pulang kampung, lebaran ke pulang kampung, ya. Padahal mungkin udah di tiket kereta, udah nyiapin segala sesuatunya untuk pulang kampung, tapi gak jadi pulang kampung karena adanya virus corona. Atau kita mau hajatan, ya, mau menikahkan anak, tapi karena ada virus corona ini harus diundur karena bukan sebulan 2 bulan, lama. Maka dari itu teman-teman, kita harus memiliki positive thinking.
percayalah dan yakinlah balik virus corona ini ada suatu hal yang positif, ada suatu hikmah yang harus kita petik. Apa misalnya? Misalnya dalam hubungan keluarga, dengan kita berada di rumah, ya, seorang ayah, seorang bapak akan semakin dekat dengan anak-anaknya. Yang selama ini mungkin kita berangkatnya gelap, pagi-pagi buta, pulangnya gelap, udah malam anak-anak udah ketemu. Dengan adanya corona ini, kita akan ketemu dengan anak. Mungkin juga kita akan mengajari anak pelajaran yang tidak dia tahu, saling kerja sama, negara PR dan sebagainya. Itu salah satunya. Ada juga mungkin masalah kebersihan, ya. Kebersihan pribadi. Selama ini kita tidak miliki, selama ini kita tidak perhatikan, ya. Dengan adanya corona ini, ya, kita akan perhatian terhadap masalah kebersihan. Misalnya masalah cuci tangan. Masalah cuci tangan ini adalah suatu hal yang tak bisa dianggap remeh, ya. Cuci tangan dengan sabun lagi. Mungkin orang bilang itu kan suatu hal yang remeh, ya. Tapi ternyata semua sepakat deh bahwa asal mulanya itu dari masalah kebersihan. Lawan dari kebersihan adalah suatu hal yang kotor, suatu hal yang jorok, ya, sehingga virus itu datang. Dan virus ini cepat sekali menyebarkan ke negara-negara, sangat ditakuti, sangat ditakuti karena dia bisa menular. Karena kita mau megang katakanlah ATM, ya, dari ATM itu menyebar ke orang-orang dan seterusnya. Belum lagi kalau misalnya seorang itu bersin-bersin atau batuk. Tuh, ya, teman-teman. Jadi positive thinking itu harus kita miliki. Yang kedua, harus kita memiliki kekuatan spiritual. Bagi yang muslim ini mirip-mirip ibadah puasa. Ada yang sifatnya itu pribadi dan sosial. Sebagaimana ibadah puasa, corona ini juga dimensinya dimensi pribadi dan sosial. Pribadi yaitu tadi menjaga kebersihan diri sendiri, ya, dengan adanya wabah corona ini kita akan berjuang sosial, membantu sesama orang-orang yang membutuhkan pertolongan, uluran tangan. Misalnya siapa? Misalnya yang terkena dampak daripada virus corona ini, umpamanya tukang-tukang ojek online, ya, ojek taksi online dan sebagainya. Taksi juga demikian. Itu adalah contoh-contoh kita harus peduli kepada mereka, ya. Jadi kita harus perhatian kepada dimensi pribadi dan dimensi sosial. Maka dari itu harus kita memiliki apa yang disebut dengan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual ini sangat penting sekali, ya. Kalau kita tidak memiliki kekuatan spiritual, seorang itu mana mampu, mana sanggup dia bekerja sebagai tenaga medis, ya, yang harus berjuang menyembuhkan dan mengobati orang-orang yang kena dampak virus corona ini. Karena apa? Karena dia bekerja siang malam, ya, dengan kelelahan dan risiko yang tinggi, ya. Bekalnya adalah kekuatan spiritual. Sebagai orang beragama kita harus berdoa, ya, rajin berdoa, menguatkan hubungan kita secara vertikal ke
karena hanya dengan kekuatan spiritual, kekuatan vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Tuhan itu, kita akan semakin yakin dan semakin kuat mental kita menghadapi tantangan corona. Bila tidak, mental kita akan takut, takut kalau terjadi sesuatu yang luar biasa pada diri kita. Bagaimana rasanya ya, diisolasi di rumah sakit. Kita orang-orang yang sembuh ya, jauh dari keluarga, nggak boleh ditengokin di rumah sakit. Misalnya di rumah sakit dibesuk, ini nggak boleh dibesuk di rumah sakit, jauh dari keluarga ya. Ya sendirian di kamar di rumah sakit ya. Kalau bukan kekuatan spiritual berat. Nah, saya mengajak kita untuk mempertebal kekuatan spiritual ini. Kalau yang muslim ya perbanyak ibadah-ibadah sunnah, bukan hanya yang wajib ya, yang sunnah ya, puasa sunnah, sholat sunnah dan sebagainya, kita perbanyak ya. Dengan begitu kita akan semakin kuat mentalitas kita menghadapi corona ini. Juga mental kita kuat juga menghadapi problema ekonomi menimpa kita manakala corona ini pergi ya, kita mungkin menghadapi suatu problema baru. Apa itu? PHK dan sebagainya. Jadi contoh-contoh apa yang akan risiko yang akan kita hadapi manakala corona itu sudah pergi. Kita akan kuat. Jadi dalam menghadapi corona ini tidak mungkin tanpa kekuatan spiritual ya. Tanpa kekuatan spiritual yang handal tidak mungkin kita melewati ya, ujian corona ini. Maka dari itu saya sekali lagi mengingatkan, hanya kekuatan spiritual lah yang membuat kita menjadi kuat ya, menjadi tangguh menghadapi corona ini. Karena apa? Karena corona ini harus disikapi dengan sabar, harus disikapi dengan rasa sabar ya. Dan juga tawakal. Kalau dalam istilah agama Islam itu berpasrah kepada ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Segala sesuatu itu terjadi karena kehendaknya. Kalau tidak memiliki rasa tawakal ini berat ya. Akhirnya ketakutan, panik dan sebagainya di rumah ya. Kita tidak sabar, kita tidak tawakal, tidak berdoa dan sebagainya, berbahaya ya. Apalagi kalau kita dirumahkan ya. Bahasa halusnya itu dirumahkan. Cobalah kita melihat acara televisi itu, musik pengiringnya itu ya, di acara televisi tentang corona ini sangat bikin kita sedih ya. Kita sebagai orang yang mencintai negara kita mendengar lagu yang mengiringi ya, berita tentang corona itu sedih, karena lagunya tentang Ibu Pertiwi yang sedang menangis ya. Lagunya tentang apa namanya, Indonesia tanah air beta ya. Negeri kita sekarang ya babak belur karena ada corona ini ya. Masyarakat menengah ke bawah itu betul-betul terasa dampaknya. Saat ini ya, saya termasuk orang yang dirumahkan ya, yang tidak kerja karena saya lagi ngajar ya, anak-anak sekolah diliburkan ya. Sangat menyedihkan. Belum lagi
ada tetangga, teman-teman ya yang profesinya sebagai ojol ya, ojek online juga begitu, penumpangnya tidak ada ya, jualan pun juga nggak boleh ya, karena jualan makanan ya kan, tidak boleh berkerumun orang-orang yang beli, itu lama-lama nggak pada jualan, banyak yang terkena. Jadi kekuatan spiritual ini suatu hal yang nggak boleh tidak, harus kita miliki. Mungkin selama ini bicara kekuatan, orang selalu yang dipikirkan apa? Kekuatan materi. Padahal kekuatan spiritual ini suatu yang unlimited sebenarnya. Kalau kekuatan materi itu ya ada batasnya. Katakanlah uangnya di bank itu saat tabungannya 10 juta atau 100 juta, lama-lama diambilin ya habis. Tapi kekuatan spiritual ini unlimited, selama hayat di kandung badan harus ada, harus kita miliki. Caranya gimana menumbuh suburkan kekuatan spiritual itu? Ya tentu dengan rajin ibadah ya. Kalau orang Islam itu ya rajin sholat ya, ibadah sunnah, ibadah tambahan dan sebagainya. Termasuk juga kita bersilaturahim ya, bersilaturahmi dengan teman-teman kita melalui WA ya. Kita saling menguatkan, say hello. Kita nggak bisa ketemu ya, kita saling say hello melalui WA, saling menumbuhkan rasa kesabaran ya, menumbuhkan rasa optimisme ya. Dengan begitu kita sendiri dan teman kita akan kuat menghadapi corona ini ya. Teman-teman, melalui video YouTube channel yang saya miliki ini, saya mengajak kita semua ya, dimanapun berada, untuk sama-sama menjaga dan meningkatkan kekuatan spiritual kita dalam menghadapi virus corona. Karena dengan kekuatan spiritual yang kuat ini ya, akan membuat kita tangguh, membuat kita tidak gampang putus asa dalam menghadapi musibah corona ini. Ini kekuatan spiritual yang harus kita pupuk, harus kita tumbuh suburkan. Caranya gimana? Caranya kita memperbanyak ibadah. Kalau seorang muslim, dia memperbanyak ibadah sunnah ya, kemudian juga berdoa atau wiritan dan sebagainya kalau muslim ya. Jadi berbanyak itu semua, karena dengan itu ya, kita semuanya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tahan uji dan persisten ya. Teman-teman, bangsa kita adalah bangsa yang sudah mengalami perjuangan yang lama ya, dalam mengusir penjajah Belanda. Bangsa kita sudah kenyang asam garamnya perjuangan. Menghadapi corona ini, menghadapi virus corona ini, kita pun harus memiliki mentalitas yang tangguh, baik menghadapi coronanya itu sendiri maupun menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh corona, misalnya masalah dengan erat kaitannya dengan masalah ekonomi. Hanya dengan kekuatan spiritual lah ya, kita menjadi seorang yang tangguh, jadi bangsa yang tangguh. Saya sebagai
pengajar sejarah, guru sejarah, dan pemerhati sejarah. Ya, katakanlah kemarin tuh saya membaca tentang pengorbanan seorang yang bernama Laksamana Yosudarso. Kita semua tahu Yosudarso ini Laksamana yang gugur di pertempuran Laut Arafura menghadapi Belanda. Ya. Bagaimana seorang Yosudarso itu, ya, walaupun dia tahu, ya, kekuatan yang dimiliki, kapal yang dimiliki itu tidak seimbang kekuatannya dengan Belanda, tetapi dia justru mengarahkan haluan kapalnya itu, ya, head to head, kalau istilah sekarangnya itu head to head dengan kapal Belanda. Mungkin orang bilang konyol dan sebagainya, tapi tidak, ya, dia sudah, ya, harus memutuskan, ya, tidak mungkin dia putar haluan dan kemudian kabur. Justru ini, ya, adalah suatu perjuangan yang to be or not to be. Kalaupun gugur, ya, gugur secara jantan, secara mulia, ya, membela tanah air, ya. Itu Panglima Laksamana Yosudarso, ya, membuat Belanda ketakutan, dan akhirnya kapalnya Yosudarso ini dibombardir. Ya, begitu pula menghadapi corona ini, kita harus memiliki mental yang kuat, mental yang membaja. Sebagai bangsa, kita kelurakan, ya, semangat, ya, yang tidak gampang menyerah, pantang menyerah. Coba kalau kita melihat atau mendengar, ya, musik yang mengiringi berita tentang corona di televisi, itu kita akan terenyuh. Lagunya tentang misalnya I Imagine, lagunya John Lennon, atau tentang Ibu Pertiwi yang sedang berduka, atau tentang Indonesia, ya, pusaka, itu semua membuat kita terenyuh dan menangis. Bagaimana negeri kita yang elok, yang indah ini, yang subur, ya, diacak-acak dan dirusak oleh virus corona. Semuanya mengalami suatu kesedihan, bukan hanya oleh orang-orang yang menderita, tapi orang yang menderita pun juga sedih karena harus dirumahkan, harus berada di rumah, yang tadinya bisa kerja mencari nafkah tanah istri harus di rumah dan sebagainya. Sedih. Ya, justru itu, melalui video ini saya menyebarkan, ya, rasa optimisme, rasa kesabaran kepada kita semuanya, agar kita memiliki kekuatan spiritual yang kuat, saling mengingatkan untuk memberi kesabaran itu. Ya. Bagi kita hanya satu, lawan terus corona ini dengan kekuatan spiritual. Tidak ada kata mundur. Insya Allah, dengan pertolongan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, bangsa kita sanggup menghadapi corona ini. Untuk itu, melalui video yang saya sederhana ini, ya, saya sekali lagi mengajak semuanya yang mendengarkan video ini, ya, yang melihat video ini,
untuk sama-sama menjaga kualitas spiritual kita. Inilah hikmah terbesar adanya corona. Ya, mungkin kita selama ini kurang memperhatikan kekuatan spiritual. Secara kekuatan kita mungkin melihatnya dari sisi materi, uang dan sebagainya. Padahal uang atau materi itu akan habis. Uang kita dibangun 10 juta, 100 juta, gimana kalau kita tiap hari ambil, ya lama-kelamaan habis. Tapi kekuatan spiritual ini tidak boleh habis. Selama hati dan badan, kekuatan spiritual itu harus tetap ada dan bisa digunakan, bisa ditumbuh-suburkan. Untuk itu sekali lagi ya, kita tetap bersabar dalam arti tahan uji, bersabar dalam arti kita maju terus, pantang mundur ya, menghadapi corona ini. Bukan hanya negara-negara yang maju ya, yang terkena dampaknya, yang teknologi kesehatannya mungkin lebih canggih, tapi kita semua, hanya kekuatan spiritual sajalah ya, yang membuat bangsa kita tetap bergelora menghadapi corona ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa.